kami berempat ingin menjelaskan tentang rasio aktivitas. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan alat analisis keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ini mengukur kecepatan atau efektivitas aset dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 9 jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran persediaan, yaitu rasio ini mengukur seberapa seri persediaan perusahaan yang dijual dan digantikan dalam satu periode. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan. Yang ketiga, periode penagihan piutang, yang mengukur jumlah rata-rata hari yang diperlukan untuk menagih piutang. Yang keempat, rasio perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap, seperti pabrik, peralatan, untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima, rasio perputaran total aset, yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam, rasio perputaran utang, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan melunasi kewajiban utang dagangnya kepada pemasok. Yang ketujuh, periode pembayaran utang, untuk mengukur rata-rata jumlah hari yang diperlukan perusahaan untuk melunasi hutang dagangnya. Yang kedelapan, rasio perputaran modal kerja, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Yang terakhir itu rasio perputaran aktivitas lancar, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya aset lancarnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, itulah dari 9 jenis rasio aktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rumus untuk menghitung rasio seperti di atas. Yang pertama itu rasio perputaran persediaan, yang kedua rasio perputaran piutang, yang ketiga periode penagihan piutang, yang keempat rasio perputaran aset tetap, yang kelima rasio perputaran total aset, yang keenam rasio perputaran utang, yang ketujuh periode pembayaran utang, yang kedelapan perputaran modal kerja, yang kesembilan rasio perputaran aktiva lancar. Berikut laporan keuangan yang akan kami hitung rasionya seperti yang di atas. Nah, lalu setelah kami hitung, kami mendapatkan hasil rasio seperti yang di atas. Yang pertama, rasio perputaran persediaan, yang kedua rasio perputaran piutang, yang ketiga periode perhitungan penagihan piutang, yang keempat rasio perputaran aset tetap, yang kelima rasio perputaran total aset, yang keenam rasio perputaran utang, yang ketujuh periode pembayaran utang, yang kedelapan rasio perputaran modal kerja, yang kesembilan rasio perputaran aktiva lancar. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Nilainya itu 5,25 kali. Interpretasi perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan banyak 5,25 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan efisiensi manajemen persediaan. Semakin tinggi resiko ini, semakin baik perusahaan dalam menjual produk dan meminimalisir persediaan yang tidak terpakai. Yang kedua itu ada nilai rasio perputaran piutang 12,5 kali. Interpretasi perusahaan berhasil mengumpulkan piutang dari pelanggan sebanyak 12,5 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam proses penagihan utang dan bahwa pelanggan membayar lebih cepat. Rasio ini di atas 10 kali menandakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan kredit yang baik. Yang ketiga itu periode penagihan piutang 29,2 hari. Interpretasi rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang dalam sekitar 29,2 hari. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cepat dalam menagih piutang dan periode ini berada dalam batas yang sehat, di mana semakin rendah angka ini semakin baik untuk likuiditas perusahaan. Yang keempat itu rasio perputaran aset tetap 3 kali. Interpretasi dengan 3 rasio kali perusahaan menghasilkan pendapatan 3 kali nilai dari aset tetap yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa efisien aktivitas penggunaan aset tetap
seperti mesin dan gedung dalam mendukung pendapatan. Yang kelima itu rasio perputaran total aset 1,25 kali. Interpretasi perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 1,25 kali dari total aset yang dimiliki meskipun tidak terlalu tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan cukup efisien untuk menghasilkan pendapatan idealnya. Perusahaan ini ingin meningkatkan angka untuk menunjukkan peningkatan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya itu kita masuk pada rasio perputaran utang sebanyak 5,83 kali, yang artinya dengan rasio sebanyak 5,83 kali perusahaan mampu menghasilkan pendapatan 5,83 kali dari modal kerja yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya itu rasio pembayaran utang sebanyak 62,60%. Sekitar 62,60% dari total aset dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan proporsi utang terhadap total aset. Idealnya, perusahaan harusnya menjaga angka ini di bawah 50% untuk memastikan tidak terlalu bergantung pada utang. Selanjutnya itu rasio perputaran modal kerja sebanyak 8,33 kali, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 8,33 kali dari kas yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan kas untuk mendukung aktivitas penjualan. Tingginya angka ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengelolaan kas yang baik. Selanjutnya itu rasio perputaran aktiva lancar sebanyak 5 kali, dan artinya perusahaan menghasilkan pendapatan 5 kali dari total aset lancar. Ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan dalam menghasilkan penjualan. Angka ini mencerminkan pengelolaan yang baik dalam hal likuiditas. Nah, itulah penjelasan tentang rasio aktivitas. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Selamat.